Dr. Richard Lee mengaku tak gentar jika Kartika Putri ingin menempuh jalur hukum alias kembali melaporkan dirinya ke polisi terkait kasus skincare yang dulu di tingkat pra-peradilan telah dimenangkan secara telak oleh Dr. Richard Lee. Tanggapan Dr. Richard Lee tersebut dikemukakan untuk menyikapi pernyataan Kartika Putri bahwa dirinya bisa saja alias ada peluang untuk menempuh jalur hukum melaporkan kembali sang dokter ke polisi, namun tidak ia lakukan. Dr. Richard Lee juga menanggapi tudingan Kartika Putri bahwa sang dokter telah membuli dan menyinyir dirinya yang ditandai dengan pernyataan sang dokter di mana terungkap kata azab. Seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi Kartika Putri? Benarkah Dr. Richard Lee masih sakit hati dan dendam kepada Kartika Putri karena tidak pernah meminta maaf kepada dirinya pasca laporan Kartika Putri dinyatakan gugur di pra-peradilan, padahal dirinya sudah meminta maaf puluhan kali, bahkan sampai bersujud di hadapannya dan juga suaminya, namun tak ada kata maaf dari pihaknya ketika itu? Mengapa Dr. Richard merasa trauma dan tidak mau bertemu dengan Kartika Putri yang meminta untuk tabayun? Benarkah Dr. Richard Lee menutup pintu damai dengan Kartika Putri kalau ia belum meminta maaf melalui televisi atau sosial media? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Kartika Putri versus Dr. Richard Lee kembali memanas pasca Dr. Richard Lee menanggapi terkait kabar Kartika Putri menderita sakit autoimun hingga memutuskan dirawat di Singapura. Luka lama yang tampaknya belum sembuh total itu pun kembali terasa menyayat. Kartika Putri yang tersinggung oleh berbagai pernyataan Dr. Richard yang ditudingnya menyinyir dirinya, mengaku tidak merasa mencari masalah dengan sang dokter. Lalu Kartika Putri pun mengungkap bahwa dirinya bisa saja membuat laporan polisi atas Dr. Richard Lee atas kasus lama terkait skincare, namun hal itu tidak ia lakukan karena anjuran sang suami Habib Usman bin Yahya. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengaku tidak gentar kalau Kartika Putri membuat laporan polisi atas dirinya karena ia pun punya peluang untuk opsi yang sama, yaitu membuat laporan polisi terhadap Kartika Putri dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sebagainya. Namun hal itu tidak ia lakukan karena ia tidak berniat membuat Kartika Putri susah alias memenjarakannya. Saya nggak merasa ribut dengan siapapun loh Mbak. Saya tidak pernah berkomentar apapun lagi tentang beliau ya. Justru beliau yang selalu mengusik dan mengganggu kehidupan saya. Lalu beliau bilang, iya kasus saya itu sudah diberhentikan. Sejauh ini saya sudah melaporkan kok Hakim Tamtama atas putusannya. Sebenarnya kalau mau saya jalanin lagi masalah itu masih bisa terus berlanjut kok. Tapi saya memilih untuk tidak. Bukan berarti masalahnya sudah selesai, belum loh. Masih bisa itu diaktifkan lagi kalau saya membuat laporan lagi. Saya sih nggak berpikir seperti itu ya, tapi kalau dia mau ya silakan aja sih, aku nggak ada masalah tentang itu, silakan. Tapi saya yakinkan Dr. Richard Lee yang dulu itu sudah tidak ada lagi. Dr. Richard Lee yang sekarang itu berbeda dengan Dr. Richard Lee yang dulu. Berarti kalau ini lanjut lagi ke jalur hukum nggak ada masalah? Silakan aja, kalau dia mau, ya saya juga punya opsi itu kok, tenang aja. Mbaknya juga jangan khawatir. Saya lebih kuat opsi itu. Boleh silakan berdiskusi dengan pengacaranya juga. Tapi saya dalam segala kerendahan hati saya tidak mau melakukan itu. Tapi kalau mbaknya memaksa seperti itu, saya juga punya opsi itu kok. Tidak ada niat memenjarakan dia, tidak ada niat untuk buat dia susah, nggak ada. Tapi kalau dalam hati saya kesel, jujur saya ngomong, ada pasti. Saya manusia biasa. Dia bilang kan bahwa Dr. Richard itu tidak menang.
Kalau tidak menang, apa namanya? Saya juga bingung. Kan dalam pengadilan, pra-peradilan itu saya menangkan semuanya mutlak. Status tersangka saya tidak sah. Disita dengan cara tidak sah. Kasus tersebut itu tidak boleh naik atau tidak layak untuk naik. Ya kalau nggak menang, apa ini namanya? Saya juga bingung. Apakah seri atau apa, aku juga nggak paham. Ya kalau terkait, kalau dokter menang, saya dipenjara. Ya nggak seperti itu konsepnya, ya nggak seperti itu konsepnya. Karena kan saya tidak melakukan serangan balik, saya tidak melaporkan balik. Sebelumnya, Kartika Putri menduga bahwa Dr. Richard Lee kembali menyinyir terkait sakit yang dideritanya karena dirinya merasa terzolimi. Padahal, Kartika Putri juga merasa dirinya juga terzolimi oleh sang dokter dengan melaporkan Kartika Putri ke polisi di Palembang, namun mandek karena tidak punya cukup bukti. Sementara Kartika Putri berkilah bahwa dirinya melaporkan sang dokter karena dulu dirinya sering mencemarkan nama baiknya di sosial media. Di pihak Dr. Richard Lee justru poinnya di situ. Setelah laporan Kartika Putri tersebut dinilai tidak layak untuk diproses lebih lanjut, kemenangan pun berpihak kepada Dr. Richard Lee. Namun kemenangan itu setelah ia melewati berbagai cambuk, diantaranya dijemput paksa di Palembang, ditahan selama 1x24 jam, hingga istrinya menangis dan sedih, demikian juga orang tuanya. Namun tidak ada permintaan maaf sedikit pun dari Kartika Putri. Hal itulah yang menurut Dr. Richard Lee menilai wajar kalau dirinya merasa terzolimi. Jangan merasa seperti terzolimi gitu. Padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang. Tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti. Gitu. Menjadi suatu kewajaran sih kalau saya merasa saya terzolimin sih. Dan tapi at the end of the day biar masyarakat saja yang menilai. Saya pikir komentar masyarakat sudah banyak banget ya mewakili ya. Masyarakat menonton perseteruan ini, perkelahian saya dengan perdebatan perseteruan saya dengan Mbak KP. Mereka melihat kok dan mereka sudah tahu juga yang mana yang lebih terzolimin saya pikir ya. Tapi ini saya sampai dijemput, saya sampai di penjara 1x24 jam. Dia membuat istri saya menangis, dia membuat orang tua saya menangis dan cemas. Pasti ada rasa kesakitan dalam diri saya. Dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit. Sayang sumpah kedokterannya. Sayang banget yang katanya mau edukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. Ingat loh, ketika dia melaporkan saya banyak kena dampak hukum. Ya salah satunya adalah saya jemput paksa dan sebagainya. Kalau saya laporkan, ya bisa-bisa saja. Tapi dalam segala kerendahan hati saya nggak mau melanjutkan apapun tentang permasalahan ini. Kalau kalian tanya, ada nggak kesakitan hati saya atau dendam? Saya ngomong ya, sebagai manusia biasa, pasti ada dalam diri saya ada kesakitan yang terus-menerus saya ingat. Dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat Instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia menchat istri saya. Meskipun saya sudah tahu. Dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu. Kan agak aneh ya. Kalau dia ngajakin tabayun, besoknya pergi ke pagi-pagi ambiar. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas dan ngapain di-share chatan tersebut ya. Agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya. Apa yang diajak ya kayak gitu ya. Dituding Kartika Putri mengusik dirinya ketika ia menderita sakit hingga berkomentar soal azab, Dr. Richard Lee pun memberi klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mengganggu Kartika Putri dengan tidak melapor balik ia ke polisi setelah Dr. Richard Lee dinyatakan menang di pra-peradilan. Terkait kata azab saat Kartika Putri menderita sakit yang dituding Kartika Putri sebagai bulian, sang dokter mengaku bahwa pernyataan ketika itu justru mendoakan Kartika Putri. Semoga penyakitnya bukan karena azab. Artinya Dr. Richard mendoakan hal baik bukan hal buruk. Tapi sang dokter mengatakan dengan jujur bahwa ia masih merasa sakit hati kepada Kartika Putri
Karena pasca dirinya menang di pra-peradilan atas laporan Kartika Putri soal skincare, tidak ada sedikit pun permintaan maaf dari Kartika Putri. Kartika Putri berkilah bahwa jangan salahkan dirinya jika Dr. Richard masuk sel tahanan. Menurutnya, Dr. Richard ditangkap dan ditahan karena illegal access dengan pelapor ketika itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tanggapan serupa juga disampaikan suami Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya. Lantas, seperti apa Dr. Richard Lee menanggapinya? Nah itu ya, kalau mau sampai kapan saya tidak mengganggu, maka itu saya tidak melaporkan. Kalau saya pengen mengganggu, saya melaporkan. Tapi ada sesuatu hal yang harus saya kenang seumur hidup saya. Saya mengedukasi masyarakat. Saya kasih tahu tentang skincare abal-abal. Saya pernah dilaporin, saya pernah disomasi, saya pernah dijemput, saya pernah dipenjara. Hal tersebut harus saya bawa seumur hidup saya. Tenang saja, Mbak. Podcast saya bertahun-tahun ke depan akan saya bawa terus. Karena itu adalah value dalam hidup saya dan menjadi suatu kewajaran. Menjadi suatu kewajaran, saya sangat tersakiti. Apalagi setelah kejadian semuanya ini, beliau memilih diam, tidak minta maaf, ya tidak melakukan apapun. Saya benar-benar tersakiti ya. Yang pertama soal azab ya. Katanya aku membuli seorang wanita tentang azab ya. Kalian boleh nonton videoku lagi ya. Mbaknya boleh nonton videoku lagi. Aku bilang mudah-mudahan bukan azab. Bukan, itu pasti azab. Itu kalimatnya berbeda ya. Mudah-mudahan bukan azab, itu adalah mendoakan ya. Dan apa yang saya sampaikan juga netizen juga sampaikan ya, baik cari dokter yang bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan siapalah Dr. Richard Lee ini sampai bisa membuat opini semua masyarakat Indonesia itu kayak membenci dia ya. Jadi kan statement itu seolah-olah aku tuh mengajak semua masyarakat Indonesia tuh membuli dia, membenci dia. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma dokter biasa, nggak bisa mengarahkan opini masyarakat. Nah, jangan salahkan semua opini itu hanya ke Dr. Richard. Makanya sekali lagi aku tekanin di sini, kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi, itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku. Saya nggak pernah punya mau cari ribut gitu loh, yang nyolek saya terus kan sebelah sana. Iya, Kak. Gitu. Saya nggak pernah ganggu kehidupan pribadi dia, saya nggak pernah mengikut campurin dia lagi viral, dia lagi berantem sama siapa, saya nggak pernah mengganggu, saya nggak pernah komentar, atau saya menunggangi, atau bahkan saya mengambil kesempatan dalam kesempitan, saya nggak pernah gitu. Jadi kalaupun seandainya dia merasa ada masalah yang belum selesai sama saya berlapang hati kok untuk ayo kita ketemu bertabayun. Tapi kalau untuk di media buat apa gitu? Karena istri saya melapor, dia pun melapor. Istri saya dibully, sakit pun dibully, ya kan? Saya bilang udah sabar, tenang. Terus sampai-sampai suruh silaturahmi, dimuatin lagi di instastory-nya. Saya cuma mau bilang, selama ini saya nggak pernah ikut campur urusan istri saya. Saya selalu melepaskan. Tapi kalau misalkan seandainya dia masih betul-betul menyerang, membuli, dan betul-betul merusak daripada harkat martabat istri saya, otomatis saya sebagai seorang suami akan ikut campur mulai hari ini. Mulai hari ini saya insya Allah ikut campur, karena ingat, itu laporan yang dia membuat dia dipanggil sama polisi dan kasarnya ditarik sampai di Polda Metro Jaya karena LPA, bukan laporan istri saya. Karena LPA itu panjang ceritanya, hanya kuasa hukum atau bahasa hukum yang mengerti. Tapi prinsipnya saya nggak mau itu. Saya mau selesaikan itu semua. Ini mau bulan Ramadan, biar lebih berkah, biar lebih baik. Udah selesaikan dengan cara yang baik. Gak usah diperpanjangin, gak usah kayak anak kecil ngebully perempuan, marah sama perempuan, emosional dengan perempuan, laki-laki, ya kan, perempuan dengan perempuan. Habib makanya emosi sekali ya. Saya nggak emosi, saya suruh tenang, saya suruh sabar, dan saya jangan sampai ribut. Dr. Richard kalau nonton, Dr. Richard ingat nggak ketika kita ketemu di pesawat, suami saya sangat ramah menegur dokter. Ya, saya nggak punya permasalahan dengan suaminya, tapi sekali lagi saya bilang menjadi suatu kewajaran. Cerita ini akan saya ingat sampai kapanpun.
Kalian jangan ngomong 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kesakitan yang luar biasa sekali ya. Kalau kalian seperti itu kan, saya yakin sampai 20 tahun pun kalian akan kenang sih. Saya nggak berdebat itu sih sebenarnya ya, saya nggak memperdebatkan itu. Dari awal juga saya berseteru dengan dia sih. Nggak pas ya kalau misalnya sudah 3 tahun berseteru, terus tiba-tiba sekarang ngomong, ini cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, kayak gitu punya. Terus kemarin suaminya ada di mana selama aku berseteru selama bertahun-tahun di situ? Ya selama aku bergesekan dengan dia bertahun-tahun sampai hampir di penjara, dianya ada di mana? Nggak ada dia keluarin statement cowok dengan cowok dong, cewek dengan cewek dong, cowok dengan cewek dong. Nggak ada. Di tengah perseteruan yang tampaknya bakal semakin panas, rupanya Kartika Putri mengungkap bahwa sang suami, Habib Usman, untuk tidak meladeni bulian dan nyinyiran dari Dr. Richard. Habib Usman malah meminta istrinya ini untuk memilih jalan tabayun dengan sang dokter. Direct message pun dikirim Kartika Putri ke sosial media istri Dr. Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengaku trauma untuk menerima ajakan tabayun dari Kartika Putri. Apalagi istri, netizen, orang tua dan keluarganya memintanya untuk tidak bertemu Kartika Putri. Meski demikian, tidak berarti bahwa Dr. Richard menutup pintu damai. Sang dokter mengaku sejak dirinya tidak membuat laporan polisi balik untuk Kartika adalah bentuk dari sikapnya untuk berdamai dengan masa lalu yang pahit itu. Ia hanya berpesan jika Kartika Putri merasa bersalah dan mau meminta maaf kepada dirinya, silahkan membuat permintaan maaf melalui televisi atau sosial media. Sang dokter berjanji akan menanggapinya apakah memaafkan atau tidak. Jika dirinya memaafkan, maka pernyataan lamanya bahwa biarlah hukum Tuhan yang membalas atas Kartika Putri akan ia cabut kembali. Saya akhirnya diperintahkan lagi oleh suami saya. Sayang mau bulan suci Ramadan, coba sayang WA ke istrinya, ajak ketemuan, kita ketemu 4 mata, kita sama-sama duduk bareng, DM ke istrinya. Aku DM, hai dokter, salam kenal, sebelumnya mohon maaf ya dok kalau ada yang nggak berkenan dari saya baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini saya DM dokter bertujuan untuk silaturahmi dengan dokter dan juga dokter Richard, karena menurut saya ada baiknya kita duduk berempat, saya dan suami, dokter juga dengan suami, untuk sama-sama dewasa dan bijak menyelesaikan masalah yang mungkin masih ada. Karena saya tidak mau berlarut-larut seperti ini. Tidak baik untuk kita semua karena kita sama-sama punya keluarga, anak, juga karir. Semoga pertemuan kita bisa menjalin silaturahmi yang baik. Saya tunggu kabar baiknya ya dok. Saya DM istrinya, ini perintah suami saya. Ini hari Sabtu kalau nggak salah. Dari awal cerita ini kan saya sering kali minta maaf. Dan minta maaf saya kalau dihitung mungkin lebih dari 10 kali ya. Bahkan di pertemuan terakhir sebelum saya masuk penjara 1 kali 24 jam, saya itu minta maaf hampir bersujud dengan dia dan dengan suaminya. Jadi saya ngerasa plot twist banget sih kalau ada yang bilang kayak damai ini. Orang saya sudah mengulurkan, bahkan saya hampir bersujud. Bapak saya yang sakit-sakitan datang minta maaf secara langsung dengan dia. Nggak dimaafin? Kayak gimana coba? Saya sudah pernah datang ke gurunya untuk bantu didamaikan, nggak dimaafin pada waktu itu, saya benar-benar tersakiti. Ya kalau beliau memang ngerasa bersalah, ngerasa nggak enak dengan saya, atau punya kerendahan hati ingin minta maaf, silakan lakukan di tempatnya. Ya kita nggak perlu ketemu, karena ketemu akan bikin tambah ruwet nanti ya takutnya. Bukan menutup pintu damai ya. Kalau memang dia mau berdamai atau beliau merasa bersalah, silakan minta maaf di depan televisi atau di depan media sosial kayak gitu ya. Saya dengarkan, nah nanti kalau misalnya saya akan tanggapin balik. Ya apakah saya memaafkan atau enggak, saya ikhlaskan ya. Tapi untuk bertemu lagi, saya pikir agak berat ya. Karena kemarin tuh benar-benar di prank habis. Dan videonya tuh masih ada di YouTube saya. Jadi trauma banget saya. Kalau tabayun, kayaknya saya nggak siap deh. Saya nggak siap deh, bukan karena saya nggak mau berdamai ya, saya mau berdamai sih. Tapi kalau disuruh untuk bertemu, bertabayun, terus hasilnya seperti kemarin, saya nggak siap. Dari dulu kan juga saya kalau misalnya tidak mau perdamaian, saya sudah pasti akan menuntut balik ya. Di hukum di Indonesia, ketika kamu dipenjarakan,
Ketika laporan kamu tidak bisa masuk, ketika laporan kamu digagalkan, kamu bisa lapor balik. Dan kamu punya peluang lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena ketika saya menuduhkan dia tidak terbukti, kita bisa lapor balik. Itu udah jelas. Dibandingkan laporan dia, laporan saya pasti lebih kuat. Kalau nggak mau minta maaf juga nggak apa-apa. Statement saya dari 2 tahun yang lalu ketika masalah ini selesai sampai sekarang juga sama. Saya tidak akan memaafkan dia, lahir dan batin. Saya percaya ada hukum yang lebih kuat daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Biar nanti hukum Tuhan yang akan membalasnya. Kalau sampai akhirnya beliau minta maaf dan saya memaafkan, baru akan saya cabut statement saya tersebut. Geger, Dr. Richard Lee mengaku siap jika Kartika Putri kembali menyeret dirinya ke jalur hukum. Lantas, seperti apa pula tanggapan Kartika Putri atas larangan ID agar dokter tidak boleh mengiklankan produk di sosial media hingga televisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Mengejutkan tanggapan Dr. Richard Lee terhadap pernyataan Kartika Putri. Tak kalah mengejutkan pula tanggapannya atas pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang melarang dokter mengiklankan produk di sosial media. Apalagi posisi Dr. Richard Lee sebagai influencer yang juga berjualan lewat media sosialnya. Dr. Richard Lee menunjukkan beberapa bukti terkait IDI yang menerbitkan beberapa iklan komersial di layar televisi yang ia nilai tidak adil karena aturan tidak berlaku untuk semua. Aturan itu bukan aturan baru, itu aturan yang lama ya. Jadi nggak ada hal yang baru di sana. Tapi akankah lebih baik? Ini sebenarnya suatu hal yang baik dilakukan oleh IDI. Tapi ada yang lebih baik lagi ketika bukan cuma ngelarang, tapi juga memfasilitasi, memberikan solusi. Orang di luar negeri, dokter-dokter di luar negeri sudah melakukan hal seperti itu. Di Indonesia masih dilarang. Oke, ada permasalahan nih, kasih solusi dong. Ya, kasih himbauan. Ya jangan cuma bisa dilarang saja. Dan juga untuk IDI, saya kalau misalnya kalau misalnya anggota punya masalah, ya kalau misalnya minta bantuan, dibantu nggak? Jangan cuma bisa ngelarang doang, dibantu nggak? Waktu saya punya masalah dengan Mbak KP, dengan artis tersebut, saya datang ke IDI, dibantu nggak? Nggak dibantu. Terus saya tuh jadi berpikir, apa sih gunanya jadi anggota IDI? Kalau cuma untuk dilarang-larang doang, kayaknya lebih bagus nggak usah jadi anggota IDI deh. Ya kan, kalau aku pengen jadi anggota IDI adalah aku pengen ikutin aturannya, tapi juga kalau ada apa-apa dibantu dong kitanya, dicarikan solusinya. Mungkin menurut saya seperti itu ya. Dan juga saya ada ngelihat suatu iklan IDI melakukan iklan juga nih. Saya kasih lihat nih iklannya nih. Apakah iklannya hanya boleh hanya beberapa dokter saja kayak gitu kan? Ada dokter-dokter yang lain nggak boleh? Ataukah hanya petinggi-petinggi saja? Saya juga pengen bertanya gitu kan. Saya juga menantikan juga kalau misalnya MK DKI mau ngundang saya, mau kasih hukuman, saya siap kok. Menurut Dr. Richard Lee, aturan IDI tersebut sudah usang dan perlu diperbaharui lagi karena ia nilai sudah tidak sesuai perkembangan zaman saat ini. Contohnya, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dokter tidak boleh tampil di televisi, dilarang memiliki sosial media, Instagram, YouTube, ataupun Facebook, hal di mana untuk dokter-dokter di luar negeri sudah tidak berlaku lagi. Aturannya sudah lama, dan kata aturan itu, kita tuh harus review aturan tersebut. Secara aturan, dokter tuh bukan cuma nggak boleh mempromosikan. Dokter tuh nggak boleh punya media sosial. Dokter tuh nggak boleh punya IG, nggak boleh punya YouTube, nggak boleh masuk TV. Wah, di Korea orang sudah masuk TV. Di Amerika dokter-dokter tuh punya Instagram, punya YouTube. Orang negara semuanya sudah maju. Masa kita mau pakai peraturan lama? Ya kan? Jadi kalau kita mau jangan ketok setengah-setengah dong. Yang nggak suka diketok, yang suka diketok kayak gitu punya nggak boleh dong. Harus didengerin semuanya. Makanya saya bilang nggak cuma bisa melarang, tapi juga harus memberikan solusi. Apalagi era kan semakin berjalan ya. Saya tahu apa yang dilakukan juga itu ada aturannya. Saya tahu dengan sangat baik kok. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.